Ciri-ciri orang yang kena sihir. Yang pertama, sering kali mimpi buruk. Dan mimpi buruk ini paling sering melihat binatang, ya, atau melihat kuburan, ya, yang membuat dia ketakutan dalam mimpinya. Dia sehingga mengigau, lalu membunyikan giginya, gitu kan. Atau kadang-kadang dia menyerang seseorang yang berusaha untuk membangunkannya. Gelisah, tidak bisa tidur kalau malam, maka ini ciri khas, gitu kan. Terutama kalau melihat binatang-binatang yang memang merupakan simbol syaitan, seperti cecak, ya, seperti ular. Ini semua adalah simbol syaitan, anjing, ya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan masalah itu, ya. Maka keliru pemahaman kita di Indonesia yang mengatakan kalau lihat ular mau menikah. Nah, ini harus dilawan, ini dari syaitan, kan itu. Katanya kalau lihat ular mau menikah, gitu kan. Ini tidak benar. Kalau nenek-nenek 90 tahun lihat ular, bagaimana? Nah, ini kadang-kadang ularnya macam-macam. Ada ular yang dilihat hitam, ya. Umumnya itu selalu warna-warna gelap, hitam, berusaha menyerangnya, menakut-nakutinya, melilit tubuhnya. Ini yang pertama, sering mimpi. Kalau mimpi menakutkan begini, berarti dia sedang disihir. Sihir itu berusaha untuk merusak dia, ya, menakut-nakuti dia sehingga dia tidak berprestasi dalam kehidupan. Yang kedua, mimpi juga sama, masih masuk dalam poin pertama mimpi tadi, tapi mimpi yang kedua adalah orang mimpi diikuti dengan hawa nafsu. Sering mimpi junub, sering mimpi didatangi oleh laki-laki atau perempuan. Bisa saja laki-laki atau perempuan itu adalah orang yang pernah dia suka sebelumnya atau yang suka dia. Dan ini syaitan buka pintu itu. Mungkin orang-orang itu yang menyihirnya, atau memang dasarnya dia tidak kenal siapa orang itu. Mungkin dalam bentuk makhluk yang besar atau kelihatannya hitam, dan ini berarti ada jin yang menyukainya. Ada jin yang menyukai. Dan saya sarankan jangan suka-sukaan sama jin. Tidak ada gunanya, nggak kelihatan, gitu kan. Dan jin yang paling cantik pernah buat pengakuan. Mau dengar? Hah? Ada nggak? Siapa tahu ada yang mau melamar, boleh lah. Ada seorang syekh di Madinah, saya dengar kaset beliau. Semoga Allah ampuni saya kalau saya keliru, tapi saya ingatnya waktu sama saya pernah dengar itu. Jadi beliau kalau ruqyah, murid-muridnya rekam di kaset. Zaman dulu masih ada kaset-kaset gitu, pakai kaset. Lalu sempat ditanya, kamu ini siapa? Dia bilang, saya jin perempuan, dan saya jin yang paling cantik. Kata syekhnya, memang kau bagaimana? Dia bilang, mata saya 1, kaki saya 9. Ada yang mau? Sudah jelas-jelas dikasih manusia kakinya 2, mau cari 9, untuk apa? Mimpi. Yang kedua, sering ketakutan sendiri, was-was, ketakutan. Kalau sendiri selalu kayak dihantui, mau kelihatan, mau sesuatu. Kayak ini juga termasuk ada gangguan. Nah, ini harus diruqyah, gitu kan? Kemudian yang ketiga, seringkali merasa ada penyakit atau merasa ada penyakit. Ya, sering penyakit nih, dan penyakitnya kanker, penyakit-penyakit yang besar, was-was. Dan ini saya pernah menemukan ada kasus pasien yang ternyata dia nggak ada kankernya, cuma menurut medis tiba-tiba sudah stadium 4 tanpa sebab, akhirnya operasi, akhirnya kandungannya ditutup, akhirnya begini dan seterusnya. Kesian, semoga Allah sembuhkan, ya. Tapi seperti itulah keadaannya, dan ini sering terjadi. Ini semua dari syaitan, dari sihir, dan harus dilawan. Itu bisa dilawan. Kemudian juga termasuk di sini orang yang indikasi kena sihir itu orang yang pernah diukir-ukir badannya dengan istilah raja-raja, ukiran-ukiran. Mungkin pesannya supaya rumah tangganya langgeng, supaya setiap orang lihat dia suka, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian juga orang yang pernah dimandikan air, transfer aura, ya, memberikan kekuatan, tenaga dalam. Nah, ini semua adalah senjata-senjata syaitan, berarti ada sihir yang harus dia berobat, tidak bisa tidak, harus berobat. Dia harus, kalau dia mau sembuh, dia harus ruqyah, baru dia bisa sembuh, insya Allah. Tentu ruqyah ini harus sabar, ya, proses. Ada orang yang sekali sembuh, ada yang 2 kali, Allahu alam, tergantung. Tapi yang jelas orang-orang yang masih belum sembuh, dia harus juga muhasabah dirinya. Mungkin masih ada dosa yang mengganjal, mungkin hatinya masih nggak baik, gitu kan? Atau mungkin ada sesuatu yang memang dia traumatis dari masa dia kecil. Masa dia kecil, kadang-kadang ada jin keturunan, dan macam-macam lah, ya, macam-macam. Jadi yang jelas kalau ada indikasi-indikasi ini secara umum, maka antum
semestinya harus berobat insya Allah.